webinar hari ini, yaitu webinar poster webinar desain passion tahun 2021 yang bertemakan berkreasi dengan mengembangkan diri melalui poster. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifka Rahmi dari Teknik Lingkungan Universitas Mula Warman angkatan 2019. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Ketua Passion 2021 yang telah hadir hari ini, yaitu Ridaldi Ferdani Haris. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Adapun susunan acara kita hari ini adalah yang pertama, pembukaan, lalu yang kedua pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, foto bersama, pembukaan dan pengenalan pemateri oleh moderator, penyampaian materi, diskusi atau tanya jawab, pembacaan kesimpulan, dokumentasi, penyerahan sertifikat, dan terakhir penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Lutfi Aji Saputra. Kepada Saudara Lutfi Aji Saputra dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala untuk berdoa sejenak, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan hari ini diberkahi dan bermanfaat bagi kita, serta bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk yang beragama Islam, izinkan saya memimpin doa, dan bagi yang non-Muslim, silakan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami hendak melaksanakan webinar desain dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dalam menjalankan acara seminar nasional ini, acara webinar kali ini. Ya Allah ya Rahim, jadikanlah webinar yang kami lakukan ini sebagai nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Allahumma ya Rabb, yang Maha Pengampun, janganlah Engkau biarkan di tempat kami ini ada dosa kecuali Engkau ampunkan, dan segala kesulitan kecuali Engkau mudahkan, dan segala kebodohan kecuali Engkau berikan kami ilmu. Allahumma ya Ghafar, yang Maha Pengampun, dalam khusukan dan ketundukan hati kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa pemimpin kami, serta pejuang yang telah mendahului kami. Terimalah amal bakti kami sebagai amal soleh di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Saudara Lutfi Aji Saputra karena telah memimpin doa. Semoga doa yang telah kita panjatkan dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Fakultas Teknik Universitas Mula Warman yang akan diputar oleh operator. Kepada operator dipersilahkan dan para peserta diharapkan untuk mengambil sikap. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsamu rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
memberikan prestasi yang gemilang bagi nusa dan bangsa. Membentuk lulusan teknik yang baik, berdiri dan terhenti di bawah panji-panji fakultas teknik. Satya dan Akhirat. Baik, terima kasih kepada para peserta dan operator. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi foto bersama. Silakan untuk para partisipan dapat mengaktifkan kameranya. Sesi foto bersama akan dipimpin oleh operator. Kepada operator dipersilahkan. Baik, di sini ada 21 slide dengan 25 partisipan. Silakan untuk konten dulu. Mungkin yang saya mulai. 1, 2, 3. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Selanjutnya, baik, terima kasih kepada para operator dan para partisipan. Lalu selanjutnya adalah penyampaian dari pemateri yang akan dipimpin oleh moderator. Moderator kita pada hari ini adalah Saudara Hilal Fadilah. Berikut saya bacakan CV beliau. Silakan di-share screen. Baik, moderator kita pada hari ini adalah Hilal Fadilah dari Teknik Elektro. Lalu Hilal Fadilah beralamat di Jalan Hasan Basri, Gang 4, Samarinda. Emailnya fadilahhilal@gmail.com. Di situ juga ada nomor telepon dan LinkedIn-nya. Lalu skill-nya itu Visual Basic, MS Office, Proteus, Public Speaking. Lalu pendidikannya itu Ali Maksum Junior High School, Yogyakarta, dan SMK di Penerbangan AAC Adi Sujipto, Yogyakarta, dan Universitas Mula Warman. Lalu untuk organisasinya sendiri, Hilal Fadilah ini merupakan anggota PSDM UKM Prisma Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Beliau juga merupakan anggota Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro, anggota Kreator Idea Naptals, anggota program Gen Smart Samarinda. Lalu prestasi dan penghargaan. Hilal Fadilah ini menerima penghargaan dalam pertukaran mahasiswa dalam negeri angkatan 1. Lalu Hilal juga menerima penghargaan pada SMK English Challenge 2019. Untuk praktek kerja dan sertifikat, Hilal mendapat Merpati Maintenance Facility Jawa Timur, lalu Safety Management Training System Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator, kepada Saudara Hilal Fadilah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Rifka selaku MC pada kegiatan kali ini.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Hilal Fadlila dari anggota PSDM UKM Prisma Fakultas Teknik Universitas Muhammad. Kita langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian CV dari pemateri. Mungkin kepada operator bisa di-share screen. Baik, untuk pemateri kita kali ini yaitu ada Pak Dedi Nur, alumni dari Universitas Muhammad juga ya Pak. Untuk konteks sendiri ada Dedi Nur, sarjana pendidikan, ada nomor HP 0853 8981 5390. Untuk emailnya sendiri dedinor100897@gmail.com. Untuk alamat Jalan Benggeris nomor 89 Universitas Muhammad Kota Samarinda. Languages Indonesia, Inggris, Skill Illustrator, Photoshop, InDesign, CorelDRAW, MS Office, Vegas Pro. Hobbiesnya ini travel, listening musik, membaca sama fotografi. Objective Experience 2017 sampai 2018, Ketua Umum LDKM Al-Hijrah, Ketua Fortim FKIP Universitas Muhammad, Ketua Departemen Syair Media Pusdima Unmul 2019 sampai 2021, Kepala Departemen Media kami Kaltim Kaltara. Education 2003 sampai 2009, SD Negeri 005 Muara Muntai 2009 sampai 2012, SMP Negeri 4 Muara Muntai 2012 sampai 2015, SMA Negeri 1 Muara Muntai 2015 sampai 2019, Sarjana PPKN FKIP Universitas Muhammad. Achievement and Award 2017 juara 1 Lomba Poster Nasional FITS Taskia Institut Taskia Sentul Bogor Jawa Barat. Juara 3 Lomba Poster Seunmul Semarak PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammad. Juara 1 Lomba Poster Umum Milad Alde Al-Mizan Fakultas Hukum Universitas Muhammad. Juara 2 Lomba Poster Sekaltim Tara FSLDKD 7 FSLDK Kaltim Tara 2019. Juara 2 Lomba Esai Nasional FSLDKN 19 FSLDK Indonesia. Baik, kepada Pak Dedi Nur, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya sholat malam diiringi dengan mengaji, kurang semangat menjawab salam, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini moderatornya Hilal ya, namanya ya, panggilannya Hilal. Iya, Pak. Bisa Hilal, bisa Fadli sih, Pak. Angkatan 18 kah? 19? 2020, Pak. 2020. Oke. Saya ucapkan selamat datang ya kepada teman-teman sekalian. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, pada pagi hari ini saya bersyukur karena bisa bersilaturahim kepada teman-teman semua, khususnya dari Fakultas Teknik ya. Ini UKM Prisma ini baru ya? Atau udah lama? Usianya? Ada yang tahu kah? Baru, Pak. 3 tahun. Oh, baru 3 tahun. Berarti semenjak ini ya, semenjak sebelum pindah ke Fakultas Teknik kah? Atau yang waktu di FKTI? KTI ya? Kemarin dulu namanya. Nggak tahu ya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi pada pagi hari ini saya diberikan amanah untuk sharing bareng teman-teman sekalian ya, bukan maksud untuk menggurui ataupun mengajar, tapi saya akan memberikan satu sharing lah ilmu yang mungkin yang saya tahu dan mungkin teman-teman ada yang belum tahu atau ada yang udah tahu gitu. Atau saya juga bisa belajar dari teman-teman sekalian karena teman-teman di sini kata panitia yang saya dapat informasinya adalah calon peserta lomba gitu ya dari UKM Prisma ini. Jadi setelah dari kegiatan webinar ini nanti akan ada lomba poster gitu ya. Pasti lebih jago daripada yang berbicara di depan ini ya. Jadi ini minta
waktu ya mungkin ya. Ini sampai jam berapa kira-kira nih? Sampai besok? Sampai 1 jam ke depan. 1 jam ke depan. Oke, ini saya mau absen. Ini ya memang pesertanya dari Fakultas Teknik semua atau ada dari luar Fakultas Teknik atau dari luar Universitas Mula Warman? Untuk peserta kita TSO-nya kemarin umum Pak, jadi sepertinya ada yang dari luar. Oh, ada yang dari luar. Silahkan kalau dari luar absen di kolom chat ya. Saya mau tahu yang dari luar Samarinda itu ada berapa orang gitu. Oke, saya mohon izin share screen ya. Bentar. Ya, jadi hari ini kita ngomongin masalah poster gitu ya. Tapi lebih banyak nanti saya juga mau menjelaskan kepada mengenai teknik-teknik ya di pembuatan desain itu sendiri. Jadi kalau untuk dalam penjelasan desain posternya mungkin lebih agak sedikit lah ya. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oh, kelihatan ya. Oke, mohon maaf juga desain PPT-nya ini hitam putih aja, jadi nanti beberapa slide ke depannya nggak ada warnanya. Jadi memang agak ini ya, mendadak juga kemarin sempat ngajar, jadi baru bisa selesai tadi malam gitu slide-nya. Memang sukanya yang simple, minimalis gitu. Ya, jadi untuk desain poster kita ya mengenai webinar pada hari ini mengangkat tema yang luar biasa ya, menurut saya itu berkreasi dengan mengembangkan diri melalui desain poster ini sungguh luar biasa. Ya, jadi kita berkreasi bagaimana mengembangkan potensi kita ya melalui desain ya, khususnya desain poster. Karena jarang sekali orang memang fokus ya, rata-rata juga maksudnya nggak seluruh mahasiswa, karena ini kan TSO-nya mahasiswa ya, nggak seluruh mahasiswa itu menggeluti dunia poster gitu. Padahal kita membutuhkan hal tersebut gitu ya. Dalam teknik ilmu komunikasi pun sering dijelaskan mengenai bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik itu menggunakan poster. Salah satunya. Nah, jadi teman-teman di sini beruntung karena bisa hadir ya di kegiatan yang hari weekend ini ya, hari libur seharusnya ini me time teman-teman gitu ya. Karena saya punya teman gitu satu kontrakan di hari Minggu itu ataupun hari Sabtu itu sulit sekali kalau diajak kegiatan-kegiatan karena digunakan untuk waktu me time-nya gitu filmnya. Oke lah ya, tapi beruntung teman-teman disibukkan dengan agenda agenda kebaikan. Oke, tadi juga udah dimulai dengan doa ya. Alhamdulillah Unmul sekarang udah mulai menerapkan sistem ini ya, belajar tatap muka. Mungkin kalau di Fakultas Teknik udah lama gitu ya. Tapi kalau untuk di beberapa fakultas sudah menyusul gitu ya untuk kegiatan tatap mukanya. Semoga dengan berlangsungnya kegiatan ini ya kita panjatkan doa dari teman-teman, doa-doa teman-teman ini diijabah ya, dikabulkan sama Allah agar semuanya kembali seperti semula sedia kala ya, sehat semuanya, dan apa yang teman-teman harapkan dalam kegiatan hari ini bisa terwujud ya, apa yang teman-teman harapkan dari kegiatan webinar ini. Pasti punya masing-masing punya tujuan gitu ya. Dari apa yang ingin teman-teman lakukan pasti punya niat masing-masing, tapi harapan saya niatnya itu karena Allah dan Rasul-Nya, insyaallah. Oke, sebelumnya penting ya, sebelum dimulai pasti saya mengajak kepada teman-teman kalau ini kan webinarnya online gitu ya. Kalau offline nggak mesti harus di mute gitu audionya, ataupun kita nantinya aktif di kolom chat ya. Yang pasti yang saya tekankan adalah bisanya on cam gitu ya. Kalau bisa ya, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi yang penting memperhatikan. Karena salah satu ilmu biar cepat masuk kepada kita ya, dan ilmu itu lekat
tahan lama, maksudnya bisa jadi ilmu yang bermanfaat, ya kita patuhi lah ya, jalankan namanya adab-adab dalam menuntut ilmu. Ya salah satunya memperhatikan ya, tidak sedang rebahan. Ya nggak apa rebahan, tapi asalkan membawa perubahan ya. Oke, tadi sudah diperkenalkan juga dari panitia ya, dari moderator juga yang menyampaikan CV saya, tapi untuk aktivitas keseharian sekarang itu lebih banyak kerja itu ya. Eh, di salah satu lembaga yayasan ya, di SIMAK, dulu namanya Bilal Samarinda. Jadi Yayasan Pusat Belajar Al-Qur'an, terus juga sembari kerja juga cari sampingan untuk kebutuhan sehari-hari, itu ada jasa desain ya, sama percetakan di Samarinda, sama sembari buka kelas-kelas desain ya, belajar desain. Nah, terus yang terakhir yang baru-baru ini yang setiap pekan saya geluti itu trainer ya, atau guru sekaligus di kelas desain grafis SKB SPNF. Kalau teman-teman tahu, SPNF ini kayak sekolah ini, pendidikan non formal yang ada di Kota Samarinda. Jadi setiap hari Sabtu Minggu saya ngajar di situ. Nanti kalau tapi untuk TSO-nya adalah bukan mahasiswa, bukan juga pelajar, tapi yang udah alumni ya, yang nggak dapat pekerjaan gitu, itu yang lebih difokuskan. Oke, nah kalau teman-teman di sini punya media sosial, ya bisa kita silaturahmi bareng ya. Siapa yang suka dilapangkan rezekinya ya dan ingin dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambut silaturahmi. Ya. Oke, siapa punya Instagram, kita saling follow lah ya. Saya punya tiga Instagram, tapi jarang juga sih mengaktifkan. Nah, saya mau ngasih salah satu apa ya, kata pembuka lah ya di kegiatan webinar hari ini. Jadi saya itu jujur memang pengalaman saya nggak ada dari SMK, nggak, saya dari SMA IPS gitu. Dan saya juga di kuliahnya bukan dari DKV gitu ya. Bukan juga dari desain produk gitu. Tapi saya dari tadi yang dibacakan Hilal, saya itu dari S1 PPKN gitu, FKIP guru. Nah, dan saya baru menggeluti dunia desain itu yang fokusnya ya, mulai fokusnya saya mengenal desain itu di waktu kalau nggak salah SMA ya, SMA waktu itu masih ada pelajaran TIK ya, kalau sekarang tuh nggak tahu ya, anak-anak di SMA SMK itu kayak kurikulumnya ganti jadinya prakarya gitu. Nah, dulu ada TIK gitu. Dan sempat diperkenalkan dengan software-software desain grafis. Salah satunya ada CorelDRAW sama Photoshop. CorelDRAW pada waktu itu versi X4 gitu ya. Kalau sekarang itu kan udah jauh ya, 2021 gitu. Nah, baru menggeluti kembali itu pas waktu masuk kuliah gitu. Nah, belajar dengan orang-orang yang ada di kampus, khususnya ada kakak-kakak tingkat ya yang aktif di organisasi, masuk organisasi, kebetulan ketemunya sama orang-orang yang pintar desain gitu. Nah, saya ingin ngasih kata pembuka ini, belajar itu bisa di mana saja gitu. Jadi nggak mesti kita harus tadi saya katakan, nggak mesti kita harus lulusannya dari DKP gitu ya. Kalau memang ingin belajar desain gitu ya. Terus dan kapan saja gitu waktunya ya, nggak mesti harus nunggu nanti gitu ya, sekarang pun bisa gitu, dan sama siapa saja gitu. Nah, jujur saya pun bergurunya nggak sama orang yang lulusan dari DKP. Ada sih beberapa teman yang dari DKP ya, ada yang dari Balikpapan ya, itu lulusan S1-nya DKP gitu ya. Jadi banyak kan juga di luar dari lulusan desain-desain gitu. Kalau di tapi di Polnes dia desain produk, ada juga di Balikpapan ITK itu DKP ya, tapi lebih banyaknya di luar dari anak-anak DKP. Nah, jadi seperti di foto ini tahun kalau nggak salah tahun 2016-2017 gitu ya, ini saya belajarnya di masjid. Jadi buat mentoring desain ya, panggil teman-teman ya, ini gantian kemarin ya, jadi kebetulan ini jadwalnya saya yang sharing gitu. Jadi teman-teman juga bisa gitu ya, kalau punya teman-teman yang memang satu apa ya, hobi ya, bisa desain ya kumpulkan gitu.
Jadi sama-sama belajar. Boleh jadi ada yang kita tahu tapi orang nggak tahu, ada juga yang kita nggak tahu tapi orang tahu gitu. Jadi teman kita yang ngasih tahu ke kita. Nah, jadi saling tukar ataupun ya saling menambah ilmu kita lah. Nah, saya ingin mengajak kepada teman-teman ya, kita akan tebak gambar dulu ya, sembari refresh dulu pikiran karena nanti ke depan kayaknya lebih mumet lagi. Saya ingin tanya kepada teman-teman, ini tebak gambar. Pasti kayaknya kalau pernah ngikutin kegiatan webinar saya pasti tahu jawabannya. Karena saya nggak pernah ganti soal ini gitu ya. Ah, ini kira-kira gambar apa? Ini gambarnya saya zoom ya. Mohon maaf karena hitam putih. Saya nggak kasih hitam putih. Nanti slide kedua itu gambarnya full. Silakan ditebak di kolom chat ya. Saya tunggu. Dituliskan aja. Enggak, jangan takut salah. Sayap kupu-kupu. Oke, clue-nya itu binatang. Ya, binatang. Bukan manusia. Tenang. Sayap kupu-kupu. Baru satu nih yang jawab. Ada lagi nggak? Iya, binatang. Enggak, namanya. Kalau binatang itu ya binatang. Tapi campuran kayaknya. Oke, kayaknya udah mulai sadar nih ya, Renaldi. Ya kira-kira hewan apa, Renaldi? Boleh dijawab juga ya. Ini baru satu nih tadi, saya kupu-kupu, binatang. Saya tunggu 3 lah ya, satu lagi deh. Apa ya? Kok balik nanya? Oke. Atau MC mau jawab, atau moderator, atau ketua mau jawab, boleh. Nggak apa-apa. Elang. Kalau tadi ya siapa ya yang ngubungi saya itu? Tahu nggak yang ngubungi saya? Namanya saya lupa. Lutfi ya? Bukan? Iya Pak, iya Kak, saya. Kalau Lutfi buka file saya kayaknya tahu jawabannya. Iya, sudah dapat bocoran. Sudah bocoran. Oke ya, saya burung. Oke, saya kunci ya. Kayaknya jawabannya nggak ada yang benar nih ya. Oh ada. Oke, kita lihat. Nih tenang, panitia ada siapkan hadiah ya. Oke, kita lihat ya jawabannya yang benar apa ya. Kita lihat, cek. Kayaknya ada yang benar. Wah, siapa yang benar tadi jawabnya? Gajah. Nur ya? Oh, Nurul. Oke, Nurul. Oke, kita lanjut. Oke, satu kali lagi deh. Ya, bagi yang gagal nggak apa-apa, coba lagi. Karena kayak gitu, prinsip kita itu selalu mencoba kalau gagal ya. Kucing. Kali ini nggak mau kalah nih Renaldi ya. Langsung jawab dia. Oke, selain kucing, silakan. Ada lagi? Bebek. Saya kasih clue tambahan ya. Tadi hewan clue-nya. Ya, clue yang kedua nih. Hewan ini bisa hidup di 2 habitat ya. Habitatnya bukan alam goib ya. Tapi habitatnya itu bisa di air gitu ya, bisa di darat gitu. Masa buaya? Masa kodok? Cowok. Aduh, kacau ini ya. Platypus. Kura-kura. Kura-kura rasanya nggak bisa hidup di 2 alam deh. Bisa ya? Bisa ya. Elang. Oke, kita kunci aja ya, karena jawabannya kayaknya udah ada yang benar. Ya, karena dia hidupnya di 2 habitat gitu ya. Di air bisa, di darat bisa. Sekarang tuh sering nongol gitu. Sering kelihatan. Nggak tahu, dia tuh sukanya nongkrong kah atau ada yang dicari gitu ya. Kita lihat. Ya. Jawabannya ada yang benar ya. Nanti minta ke panitia hadiahnya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan lanjut ya. Bagi saya akan menghibur buat teman-teman yang tadi nggak berhasil jawab kuis saya. Saya ingin mengajak beberapa orang nih ya, 20-an orang ya yang ada di room Zoom ini, coba berikan senyum terbaiknya. Silakan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, silakan berikan senyuman terbaiknya ya, karena senyum itu kalau di depan saudara kita adalah sedekah. Jadi jangan
nunggu nanti aja sedekah, nunggu dapat duit, dapat kiriman gitu. Nggak mesti gitu. Sedekah itu cukup dengan senyuman udah sedekah ya. Senyumnya yang ikhlas ya. Oke. Dan juga senyum itu apa ya? Bisa menumbuhkan rasa positif lah ya pada diri kita gitu. Jadi kalau kita nggak senyum ya, sukanya marah-marah, nah bentar lagi tuh. Ya bentar lagi masuk rumah sakit gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita coba mulai masuk ke dalam ya. Jadi saya ingin bertanya pertama kali, apa itu desain? Silakan. Ini boleh ya, di lewat chat juga boleh, lewat suara juga boleh. Mungkin raise hand dulu kalau memang mau suara. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ini nggak ada salah benar ya. Kita sama-sama belajar. Ada yang ingin menyampaikan? Boleh juga di kolom chat. Ranjangan, sebuah rancangan. Oke. Nggak ada ya yang misalkan desain itu Kak Photoshop, desain itu Kak Canva, atau desain itu poster gitu. Oh iya, desain itu seni. Oke, pola, seni terapan. Kayak anak-anak seni budaya, notif, corak. Oke, Rinaldi ini kayaknya expert sudah ya, pro. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi masing-masing punya jawaban ya, apa itu desain. Ya, jadi intinya teman-teman di sini udah punya lah ya, apa yang teman-teman ketahui tentang desain ya sebelum teman-teman mencoba mendesain itu sendiri gitu. Karena kita sebelum mencoba harus cari tahu dulu apa gitu ya hal tersebut gitu ya, definisinya lah setidaknya ya dari hal tersebut yang kita ketahui. Karena kalau kita nggak mengetahui definisinya boleh jadi nanti salah di tengah jalan ya kita putus asa gitu. Nah, kita coba lanjut. Nah, saya ingin memahamkan kepada teman-teman ini mindset lah ya. Seorang desainer itu kayak gini. Desain itu adalah membuat sesuatu menjadi lebih mudah dimengerti gitu. Bukan berarti teman-teman buat sesuatu desain itu ya mungkin serame-ramenya gitu ya. Atau dengan macam-macam jenis typeface ya atau yang kita font gitu atau dengan beraneka ragam warna gitu ya atau dengan beraneka ragam gambar di dalamnya enggak gitu. Tapi prinsip seorang desainer itu adalah bagaimana membuat sesuatu itu menjadi lebih mudah dimengerti. Pertama, itu dimengerti oleh orang gitu. Karena bukan untuk kita aja gitu, yang dikonsumsi itu oleh orang lain. Apalagi kalau desain kita itu untuk misalkan ikutkan lomba gitu, pasti untuk orang lain yang lihat, orang lain yang menilai. Mungkin boleh kita menilai gitu, tapi kita butuh penilaian dari orang lain. Nah, dimengerti dan mudah dipahami ya. Jadi selain dimengerti, mudah dipahami juga gitu. Jangan terlalu banyak mungkin teksnya gitu, penjelasannya dan segala macam, tapi mudah dipahami ya. Dan juga mempengaruhi. Nah, ini yang paling inti banget ya. Karena kalau di lomba itu bagaimana cara kita ya membuat desain itu, maksudnya kalau mau poster ya, bagaimana cara kita membuat desain poster itu bisa mempengaruhi dewan jurinya. Gitu. Karena yang memutuskan menang atau tidaknya kita adalah dewan jurinya gitu. Nah, maka kita harus cari tahu apa nih dewan juri ini supaya kayak apa dan segala macam. Dan ini ya sebelum ke dewan juri pasti ada step-step yang lain lah ya. Karena kita nggak jarang mengetahui ini dewan jurinya seperti apa gitu ya. Oke, nah jadi tanamkan ya di mindset teman-teman seorang desainer itu seperti itu. Gitu. Jadi bukan cuma asal buat desain dan segala macam. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Biasanya ngedesain pakai aplikasi apa? Silahkan dijawab di kolom chat boleh. Canva, oke. Nggak masalah. Jujur ya, jujur. Canva, oke. Baru 2 orang nih. Canva 3, 4. Oke, 5. Atau SAP AI. Wih, keren nih Nur Hidayahnya ya. Saya mesti belajar ini sama teman-teman di sini. Wih, ada Corel AI, Canva. Lengkap banget ini. Iksan Yusuf. Nanti pemateri kedua, moderator,
si Iksan ya. Canva. TikTok. Ini serius. Hilal. Pakai TikTok. Ngedesain. Pendesain handal. Oke, ya jadi teman-teman ya pasti teman-teman punya inilah ya apa software favorit gitu. Saya pun punya software favorit ya, walaupun ya beberapa software juga saya sering gunakan yang lain gitu. Nah, jadi pasti punya sendirilah dan punya pilihan gitu. Setiap orang juga punya pilihan. Oke, intinya yang penting ada punya aplikasinya ya. Tapi dulu ya sempat saya jadi juri beberapa waktu lalu itu ternyata juga nggak mesti aplikasi sebenarnya. Maksudnya kayak software Photoshop, AI dan segala macam gitu. Pakai media gambar pun bisa gitu untuk membuat poster. Karena beberapa pernah jadi juri poster itu pesertanya buat posternya pakai ini krayon gitu ya, pakai pensil warna. Itu lebih menarik. Maksudnya lebih menantang lah. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini beberapa software ya yang mungkin teman-teman tadi yang jawab ada gitu di sini. Ya, ada Corel Draw ya, Photoshop, AI, ya, InDesign gitu ya, Canva. Nah, kalau yang baru-baru ini ada namanya apa namanya ini ya? Ada yang kenal kan nih? Yang kayak segitiga nih. Affinity Designer ya, saya lupa namanya. Mungkin iya, betul. Nah, terus di sini ada Inkscape gitu ya. Nah, tapi dari sekian banyak aplikasi ataupun software yang teman-teman punya gitu ya, intinya adalah ini seseorang ada anonim yang mengucapkan kepada saya dari sekian banyak desainer yang sering ngobrol gitu ya. Desain keren itu bukan karena aplikasinya gitu. Nggak tahu ya benar atau enggak ya. Namun terletak pada kreativitasnya. Nah, kalau mungkin teman-teman berpikiran sama seperti ini mungkin ya boleh jadi benar gitu. Tapi kalau teman-teman punya apa pendapat lain ya boleh jadi ini nggak benar gitu. Ya, tapi yang memang ada sebenarnya ada juga nggak benarnya. Tapi kalau saya lebih dominan benernya. Karena kreativitas itu menunjang dari apa yang kita hasilkan gitu. Kalau kita nggak punya ide, nggak punya apa gagasan ya ataupun kreativitas, walaupun itu software yang luar biasa diciptakan untuk memang profesional untuk mendesain, ya nggak bisa juga kita buat desain yang keren. Gitu. Makanya perlu juga kreativitas. Oke, kita lanjut. Pertanyaan terakhir. Saya cukupkan di sini. Kayaknya udah terakhir. Biasanya desain apa yang dibuat? Ini webinar kah? Kuis ini. Saya tanya aja ya, sekaligus survei. Ya, karena nanti juga ini jadi bekal saya. Poster, oke. Saya buka di chat ya. Desain kamera. Woi, kenal YouTube. Ada YouTuber ya di sini ya. Dikasih aja channelnya di sini. Nanti saya subscribe. Background Zoom. Sertifikat. Ini yang desain background Zoom ini ya ketahuan deh ya. Yang kayaknya yang jawab background Zoom nih. Pamflet. Biasanya kalau yang ngomong Instagram yang menarik. Nggak ada yang bikin desain undangan, nggak ada. Atau memang belum waktunya bikin desain undangan. Nah, bikin desain undangan, tapi desain undangan orang. Oke, sama beliau. Ya, beliau pemilu ya. Oke. Ya ternyata banyak ya. Jawabannya ya. Jadi desain tuh nggak cuma poster aja, gitu. Tapi banyak. Saya punya ya ini karena saya belajarnya juga waktu itu sempat ikut namanya program PKK sama program pemagangan dalam negeri. Jadi saya sempat ikut pelatihan desain sama ikut magang gitu. Nah, saya pisahkan ada dua ini gitu. Jadi seorang desainer yang pertama itu berkarya. Berkarya itu dari karya-karya seperti ini. Ada flat design gitu ya, background dan segala macam. Nah, kalau yang komersial
atau komersial itu yang kayak dijual atau dipercetakan ya, seperti banner, brosur, spanduk gitu ya, baliho. Itu masuk komersial gitu. Jadi ya setidaknya kalau kita ingin mendalami menjadi seorang profesi seorang desainer, kita harus menentukan kita ini desainer yang apa gitu ya. Karena desainer sekarang tuh banyak gitu, ada desainer logo gitu, desainer ilustrasi, animasi, ya komik gitu. Nah, setidaknya kita harus fokus di salah satunya aja kalau memang kita ingin meningkatkan lah ya. Tapi boleh juga, maksudnya kita belajar semuanya boleh gitu. Atau kita menjadi seorang desainer UX gitu ya. Nah, di web design. Nah, itu juga boleh. Yang bisa menentukan dan bisa terus belajar. Nah, kita buka poster ya. Jadi karena hari ini kita bahas poster, mungkin nanti ada beberapa aja yang saya coba bahas terkait poster ini. Karena teman-teman di sini katanya nanti ada lomba poster. Nah, boleh nanti kita bersaing di situ ya. Ya, bersaingnya dengan ini ya, sehat gitu. Oke. Jadi saya merangkum ada 4 kata kunci gitu ya. Mungkin banyak kata kunci di luar sana untuk membuat poster yang baik gitu. Tapi menurut saya 4 ini juga sudah cukup mewakili, daripada banyak-banyak ya pusing gitu nanti teman-teman. Jadi yang pertama itu ada namanya mudah dibaca. Jadi mudah dibaca. Terus yang kedua itu visibility, itu mudah dilihat gitu. Yang ketiga mudah dimengerti, sama yang terakhir layout-nya ya, atau komposisi ataupun susunan. Nah, 4 ini yang harus teman-teman perlu perhatikan dalam membuat poster ya, khususnya poster. Kalau untuk desain-desain lain mungkin ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Nah, kita coba lanjut aja ya, karena ini kita waktunya juga mepet. Bagian poster di luar dari kata kunci tadi ada namanya bagian-bagian poster. Nah, ini kadang-kadang kita keliru gitu. Ada yang meletakkan judul itu setelah subjudul. Kadang ada juga yang meletakkan judul itu di bawah gitu ya, di bawah body text gitu. Nah, jadi teman-teman ya, sebenarnya sebelum kita belajar ke dalam layout itu juga ada ya tahapan-tahapan ya, salah satunya ini bagian-bagian poster yang kita harus pahami bersama. Jadi yang pertama itu adanya namanya judul atau headline yang kita tahu ya bersama itu. Ini misalkan poster yang kita buat ini apa gitu dan judulnya apa gitu. Dari situ ada namanya muncul subjudulnya gitu ya, atau sub headline-nya. Dan yang ketiga itu ada slogan atau kalimat ajakan. Nah, dan ini yang mungkin ya teman-teman juga harus kuasai gitu. Ini posternya ini tujuannya untuk apa gitu? Untuk memang ajakan kah, informasi kah, atau hanya apa ya, berupa data gitu ya, maksudnya infografis gitu dan segala macam. Terus ada body text gitu. Nah, body text, foto itu sangat menunjang teman-teman. Jadi kalau sekarang poster itu jarang, kalau tanpa foto ya, mohon maaf, tanpa foto gitu, itu kurang ini ya, kurang apa ya, kurang menarik. Ada juga kata-kata kurang menariknya gitu. Memang foto itu apa ya, poster itu memang harus ada fotonya sebenarnya gitu ya, atau gambarnya. Jadi nggak cuma teks sebenarnya gitu, seharusnya. Terus yang terakhir footer. Kalau kita buat desain sekarang itu, kalau untuk di media sosial untuk lembaga komunitas dan semacam itu biasanya tuh ada headernya tuh logo-logonya. Ya kalau di poster itu paling footernya ya, kontak info gitu ya. Nah, contohnya seperti yang di sebelah kanan ini saya ambil aja ya di Pinterest gitu. Jadi kayaknya mewakili sih ya, beberapa saya coba rincikan, ada judulnya, subjudulnya, foto ya, slogannya, body text. Siapa sih yang nggak kenal Harry Potter gitu ya? Ya mungkin anak-anak sekarang gitu ya pasti kenal lah. Yang umur-umuran puluhan, 20-an ya, belasan ya udah kenal lah. Oke, kita lanjut. Nah, mohon maaf sebelumnya kita coba ulang. Nah, dari bagian poster ini yang ada 6 ini harus mewakili dari 4 kata kunci tadi. Jadi selain judul ya, kayak subjudul itu harus mewakili
dari mudahnya dibaca gitu ya, terus mudah dilihat gitu. Kadang orang bingung gitu ya, ini judul posternya ini tentang apa gitu ya, karena judulnya nggak jelas gitu. Nah, jadi harus mewakili dari 4 kata kunci tadi. Jadi secara gambaran secara umumnya ini penjelasannya ya dari apa ya, dari khusus ke umum gitu. Karena yang khusus tadi yang 4 kata kunci tadi. Nah, di sini saya bagi 2 ya. Ada poin poster sama prinsip poster. Nah, nanti teman-teman coba di inilah ya, pahami bersama, mungkin bisa juga dicatat gitu ya. Jadi yang nanti saya akan lebih jelaskan adalah prinsip posternya. Tapi di sini ada poin poster yang mungkin jarang kita perhatikan. Jadi saya coba jelaskan sedikit aja ya. Jadi yang pertama itu tujuan. Nah, kadang kita bingung gitu ya. Maksudnya bukan bingung sih. Kadang kita langsung cepat memahami sesuatu tanpa kita harus menggali gitu. Nah, kadang seperti itu. Kadang kita lihat misalkan poster ajakan apa ya, poster lomba gitu ya. Poster lomba, kita lihat temanya gitu ya. Temanya ini tentang apa gitu. Misalkan tentang berkreasi di masa Covid gitu ya. Nah, kita kadang langsung memahami gitu, langsung mengambil poin dari temanya aja, langsung tema itu langsung kita ambil gitu, langsung buat poster. Nah, kadang kita melupakan namanya tujuan ya. Jadi tujuan ini berbicara apa? Berbicara ini tujuannya adalah poster yang kita buat ini betul memang untuk misalkan tema tadi tentang berkreasi di masa Covid gitu. Tapi tujuan poster kita ini untuk apa gitu ya. Maksudnya di berkreasi di masa Covid ini yang kita buatnya ini informasi kah, ajakan kah gitu. Kadang kita buat poster cuma nggak ada kata, misalkan ajakan ya, ajakan untuk berkreasi di masa Covid itu misalkan kita belajar dari rumah, terus apa ya, bantu orang tua misalkan dan segala macam. Nah, tapi jarang kita menyantumkan kalimat-kalimat ajakan kayak gitu. Kalau itu memang tujuannya untuk poster ajakan gitu. Nah, atau poster informasi. Kadang orang ini poster informasi tapi nggak ada minim informasi gitu. Ya berita COVID nggak ada maksudnya. Ini bahaya COVID, tentang COVID ini seperti apa dan segala macam nggak ada gitu. Nah, yang kedua itu, nah ini bagaimana apa ya, ketika orang melihat ya, orang langsung paham gitu ya. Jadi kadang misalkan kita bikin poster ya, udah bagus-bagusnya, tapi orang yang melihatnya ya kalau kita mungkin bagus gitu, tapi orang melihatnya bingung. Ini lambat ya, maksudnya bukan bingung, lambat memahami maksud dari posternya. Nah, yang ketiga judul gitu ya. Judul ini nah juga nih mohon maaf ya. Jadi kadang saya nemukan ya untuk penilaian poster itu tema dari lomba poster itu di-copy, dimasukkan ke poster lomba yang dibuat gitu. Sebenarnya itu salah besar. Jadi teman-teman misalkan temanya tadi ya berkarya di masa Covid, jangan teman-teman langsung copy temanya itu langsung teman-teman tempel di poster teman-teman. Enggak begitu caranya gitu. Jadi judul itu ya membuat sesuatu ya membuat ulang lah maksudnya ya, membuat ulang dari tema dari lomba tersebut gitu. Tapi ya memang fokusan kita ke tema yang ada di lombanya gitu. Tapi bukan berarti kita langsung copy paste judulnya langsung kita masukkan ke poster kita. Mungkin kita kasih kata-kata yang lebih menarik lagi tambahan agar orang lebih tertarik pada poster kita. Terus sama audiensnya ya. Nah, ini juga teman-teman pasti tadi yang sempat saya singgung adalah kita memahami tadi salah satunya dewan jurinya ini lebih kemana, atau poster ini lombanya yang mengadakan siapa gitu. Misalkan yang mengadakan dari universitas, berarti ini dari lembaga yang memang ini ya pendidikan gitu ya. Nah, maka harus ya nuansanya ada pendidikannya gitu. Terus misalkan ini yang adakan kayak lomba-lomba poster PKM gitu misalkan, ya sesuaikan gitu ya dengan ada data-data dan segala macam. Kadang orang lupa meletakkan apa ya, tempatnya ya, sesuai dengan tempatnya gitu. Jadi nggak mesti maksudnya kita misalkan nih desain posternya nih desain poster lomba untuk PKM, tapi kita
perlihatkan ke apa ya, bukan yang juri PKM gitu, bukan dari dosen-dosen gitu, bukan dari mahasiswa yang sering ikut PKM gitu. Nah, itu juga salah gitu. Maka kita harus pahami audiensnya ini siapa gitu. Nah, terus yang kelima, layout ya sama komposisi. Nah, ini mesti juga nanti kita coba belajar sama-sama. Dan yang terakhir itu materi sama konten ya. Kadang orang melupakan yang terakhir ini juga ya. Karena kesibukan memikirkan seperti apa gambarannya, tapi lupa materinya ini apa di dalamnya gitu. Nah, kita akan masuk kepada prinsip poster ya. Nah, prinsip poster yang pertama itu adalah keseimbangan. Nah, keseimbangan di sini saya coba bagi dua ya. Sebenarnya keseimbangan tuh ya apa ya? Ada dua sih ya yang saya ketahui. Yang pertama tuh simetris atau formal, yang kedua itu apa yang namanya? Asimetris atau non formal gitu. Nah, kalau lebih mudahnya teman-teman memahami dari simetris ini ya bagaimana kita melihat bentuk apa ya? Penataan posternya itu rapi gitu ya, maksudnya tata letak dari poster yang kita buat itu semacam seperti ini ya. Di sebelah kanan ini dari tulisan ya, kita lihat tulisan dulu ya, fontnya ini, tulisannya ini rata tengah semua ya, center sampai ke bawah. Sama gambarnya ini juga dia melihatnya ke depan gitu, bukan melihatnya ke samping. Nah, ini ya simetris gitu ya. Atau ada juga contoh lain kayak apa ya, saya lupa desain yang kemarin sempat saya lihat. Misalkan orangnya berhadapan gitu, nah itu simetris juga. Jadi kalau orangnya satu ngadep ke kiri, satunya ngadep ke kanan, itu nggak simetris gitu. Ya intinya memahaminya seperti itu. Gitu. Terus yang kedua ya, poster keseimbangan asimetris atau non formal. Jadi kebalikan dari poster keseimbangan simetris tadi, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan ini, ya, ini luar biasa nih ya, desainer yang kita punya di Indonesia, salah satu yang sering membuat desain cover Tempo, majalah Tempo. Nah, ini salah satu contoh desain asimetris gitu, karena ya kita lihat gitu ya, di sini ada desain yang teks yang sebenarnya ini wajah orang gitu. Di sebelah kanan sini ada tulisan Tsunami Utang Bakri gitu. Ya, di sisi-sisi yang lain tuh ada yang kosong gitu. Nah, ini asimetris, ada yang rata tengah juga, ya, ada yang sini gitu. Nah, ini ya asimetris non formal. Jadi nggak juga salah gitu ketika desain orang itu nggak rata gitu, misalkan rata kiri, rata kanan, atau rata tengah gitu. Karena ada juga prinsip desain dari keseimbangan yang asimetris atau non formal. Nah, selanjutnya yang kedua, ada namanya alur baca poster. Nah, jarang juga ya, maksudnya kita kadang fokusnya itu kepada halaman ya, maksudnya ukuran poster itu misalkan seringnya buatnya A4 ya, A4 atau A3 gitu. Nah, kita sibuk ngisi sisi-sisinya gitu ya, tanpa memperhatikan letaknya gitu. Nah, jadi teman-teman ya sebelum memasukkan konten ataupun menyusun konten itu, kita harus alur bacanya ini dari mana ke mana gitu. Nah, biasanya ada dua teknik gitu ya. Ini sebenarnya ada banyak lagi ya yang lain. Tapi ya ini yang sering saya jumpai juga. Yang pertama adalah golden ratio. Nah, contohnya di poster ini yang sebelah kanan. Ini Kak, poster yang saya ambil ini poster ini PKM, lomba PKM itu ada kelihatan PKM-nya sama logo universitas. Nah, kalau kita perhatikan ya, desainnya ini dari judul ya sampai kepada penjelasan sama body text-nya itu bagus ya, ngikut golden ratio-nya gitu. Nah, arahnya dari sini. Nah, latar belakang gitu ya. Sampai ke bagian sini ya ada gitu posisinya. Nah, sama yang di bagian bawah sini ada namanya eye flow ya. Ini beberapa teknik juga alur baca gitu. Jadi kita bagaimana membuat poster itu mengarahkan orang lebih mudah memahami poster yang kita buat dengan alur bacanya.
Kadang kita meletakkannya ya karena fokusnya memenuhi halaman tadi, jadi melupakan alur baca seseorang gitu ya, atau penikmat posternya. Dan yang ketiga ya, nah ini penekanan poster. Ya, penekanan poster. Di sini teman-teman bisa lihat ya di sebelah kanan. Kira-kira di sini yang lebih ditonjolkan apanya? Ada yang mau jawab di kolom chat boleh? Yakult. Ya, benar. Jadi bukan background-nya ya, bukan ininya, tapi ada sesuatu nuansa objek yang memang harus ditonjolkan gitu. Botolnya isinya nggak ada jawab ya. Oke, jadi teman-teman bisa memahami lah ya, memahami bahwasanya penekanan poster itu penting, teman-teman. Jadi ketika orang melihat poster kita, oh udah tahu ini Yakult, gitu. Nah, pasti keinginan kapan ya terakhir saya minum Yakult gitu. Nah, maka teman-teman ya penting bagi teman-teman nanti ketika membuat satu desain poster ataupun desain-desain yang lain sebenarnya ini bisa diaplikasikan penekanan di suatu poster. Kadang ada bukan cuma gambar ya, kadang ada berupa teks atau tulisan. Nah, biasanya tuh yang bagi sering belanja online atau belanja-belanja di toko atau di mall itu yang ditonjolkan itu adalah harganya gitu atau diskonnya. Nah, itu yang penekanannya gitu. Oke, sebentar ya. Kita kembali lagi. Ini ada berapa nih? Penekanan ya irama sama kesatuan mungkin saya nggak akan jelaskan ya. Prinsip poster ini cukup 3 ini aja. Jadi kita coba memahami secara inilah. Nah, saya akan masuk pada basic design. Nah, mungkin ini yang agak-agak lama sedikit lah ya. Nanti diingatkan ya, moderator, kalau waktunya udah habis. Jadi, basic design ini adalah modal kita ya. Kalau saya mempelajarinya, mengartikannya basic design ini atau dasar-dasar desain itu modal kita ya, modal kita untuk menjadi seorang desainer gitu. Kadang kalau kita nggak memahami basic ini ya, sesuatu hal negatif akan sering terjadi pada diri kita. Salah satu yang sering dialami oleh desainer itu adalah mental block ya, nggak tahu benar atau enggak. Jadi kadang dia stagnan di situ aja gitu. Maksudnya nggak berkembang gitu ya. Terus juga dia membuat desain itu kadang dia bingung, idenya baru dapat lama gitu dan segala macam. Nah, maka salah satu penyebabnya gitu itu kurangnya memahami dasar ataupun basic dalam pembuatan desain gitu. Nah, jadi bukan cuma desain poster tapi desain semua desain yang dibuat gitu. Nah, maka penting bagi kita, modal kita itu adalah untuk menjadi seorang desainer, belajar dasar-dasarnya dulu. Ya, walaupun kita udah tahu gitu sebenarnya. Maksudnya buat poster udah tahu gitu. Tanpa harus belajar apa itu line, apa itu size, ya, apa itu warna, gitu. Enggak ya. Tapi ya kita namanya belajar ya mesti gitu, harus mencari tahu. Oke, nah kalau enggak kita belajar dasar-dasar desain akan menjadi seperti ini. Ini yang sebelah kanan kayak yang paling viral ya. Yang sebelah kiri ada yang pernah tahu nggak desain dari Kemenhan RI? Nggak ada ya, atau baru lihat? Tapi memang kalau di kemarin saya gabung juga di grup-grup kayak di Facebook ya. Pertama kali saya ini paling viral ini ya, di grup ada Photoshop di Facebook yang paling viral ini. Nah, jadi ini salah satu contoh lah ya. Kalau yang nggak memahami dasar-dasar desain gitu. Tapi kadang ada juga yang bilang itu salah satu teknik marketing bilangnya. Oh, nggak tahu lah ya, mungkin teknik marketing atau gimana. Tapi inilah yang akan terjadi ya. Nah, ini ada beberapa revisinya ya, mepet, bekas flip gitu ya. Terus ada ganti sans serif gitu ya, fontnya atau serif gitu ya. Nah, banyak lah. Nah, sama yang di sebelah kiri nih, ya walaupun nggak terlalu viral. Nah, ini apa yang salah kira-kira?
ya sekelas lembaga kementerian gitu ya. Ya masa desainnya kayak gini gitu. Nah, jadi teman-teman coba dilihat lah ya. Nah, ini ya mungkin ya kayak tertarik juga ada ya tulisannya gitu. Sama ini terlalu mepet gitu. Ya nggak ada batas-batas kiri kanan atas bawahnya ya. Nah, inilah yang akan terjadi kalau teman-teman nggak memahami ataupun nggak belajar basic design. Nah, kita coba masuk, pertama adalah garis. Garis itu teman-teman itu adalah titik awal ya, modal awal kalau kita membuat desain. Kenapa? Karena dari garis bisa menjadi sesuatu hal ya, satu bentuk atau shape gitu ya. Ya bisa jadi kotak, bisa jadi bulat, bisa jadi elips gitu ya. Nah, inilah ya yang akan terjadi. Bahkan font itu atau tulisan itu juga dari garis awalnya gitu ya. Nggak tahu ya di sini ada yang pernah belajar teknik pembuatan font atau enggak. Mungkin kalau ada yang tulisannya bagus bisa tuh coba ya buat teks sendiri, buat font sendiri. Banyak kok aplikasi yang sekarang bisa buat font. Oke, nah itu pertama garis ya. Jadi jangan meremehkan garis ya, jangan meremehkan outline. Oke, terus yang kedua itu ada size ya. Nah size ini sebenarnya temannya adalah margin. Nah kalau teman-teman paham ini pasti ya adalah ya, teman-teman pasti pernah cari tahu gitu. Kalau untuk ukuran pasti kalau teman-teman pengguna media sosial udah tahu semua gitu. Untuk ukuran Instagram mulai dari feed, sekarang tuh ada reel gitu ya. Nah, tapi yang paling penting di sini yang bagian atasnya teman-teman ya, ada namanya shape area. Nah, kadang orang melupakan ini ya. Saking apa ya, saking asiknya ngedesain gitu ya, sampai melupakan sisi-sisi yang harusnya kita perhatikan, yang nggak mesti kita taruh di situ, ya kita taruh di situ gitu. Oke, kita lanjut. Contohnya seperti ini. Ini contoh aja ya. Jadi kalau kita menggunakan shape area ataupun margin seperti ini ya, kalau di aplikasi itu namanya grid ya, garis ya, atau penggaris gitu, pembatas. Desain kita akan lebih bagus gitu. Ya maksudnya desain kita itu akan lebih tertata ya dari segi layout-nya mungkin ya. Karena kita tahu gitu, dasarnya kita letakkan objek ini ataupun sesuatu itu sesuai dengan tempatnya gitu. Ya, contohnya di sebelah kanan ya, yang ini kita nggak mesti kepoin desain contohnya yang ini, kita besarin sampai ke garis yang sepinggir ini gitu. Karena kita tahu tempatnya itu sesuai dengan batasnya. Nah, oke, kita akan lanjut lagi. Itu size. Sekarang warna. Nah, untuk warna ini saya nggak terlalu banyak menjelaskan, tapi saya mau ngasih contoh aja ya. Jadi kalau sekarang ya ada teman juga pernah ngobrol, dia itu sulit membedakan beberapa jenis warna gitu. Saya kasih tahu gitu. Kalau yang mungkin sulit ya untuk membedakan warna ya, mohon maaf di sini mungkin ada yang buta warna ya, bisa mencari situs-situs penyedia kombinasi warna atau yang memang udah menyediakan warna-warna palet gitu ya. Nah, contohnya yang sering saya kunjungin itu ada Color Adobe ya. Nah, ini kalau di Instagram teman-teman bisa ini UI Color ya. Banyak sih sebenarnya kalau di Instagram, tapi beberapa situs ini udah mewakili kok. Nah, kalau teman-teman ingin catat boleh ya silakan aja. Nanti saya tunjukkan juga kalau untuk Color Adobe itu seperti apa kerjanya. Oke, kita lanjut aja. Terus font. Nah, ini saya ingin membedakan pengucapan teman-teman ya, kebanyakan di halayak umum sekarang apa itu font, apa itu typeface gitu ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman yang ini mohon maaf nih ya, kayak ada kesalahan saya nih ketik nih. Di sini ada namanya keluarga ya. Keluarga itu kumpulan lah ya, kumpulan dari banyaknya font gitu. Nah, di sini ada namanya serif, sans serif, display ya, stop serif, hand drawn, script dan lain-lain lah ya. Dekoratif juga ada sebenarnya. Nah, tapi di dalam sans serif atau serif ini ada namanya typeface gitu ya. Nah, typeface itu salah satunya
contoh ya, Arial gitu ya, atau yang sekarang mendunia Montserrat gitu ya. Nah, kalau font itu yang mana gitu, namanya font. Font itu adalah di dalamnya typeface gitu ya. Jadi beberapa jenis typeface. Misalkan ada namanya Arial bold ya, atau Arial normal. Nah, itu namanya font gitu. Nah, ini mohon maaf nih, saya salah ketik nih. Nah, jadi teman-teman sekalian bedakan namanya typeface sama font. Jadi kalau tanya ini fontnya apa, gunakan font apa gitu, dijawabnya harus lengkap gitu. Misalkan ini Montserrat Extra Bold gitu ya. Nah, ini karena saya pakai Montserrat di sini, Montserrat Extra Bold gitu. Atau di bawah ini Montserrat normal gitu. Kalau orang nanyakan font gitu. Kalau orang nanyakan typeface, ini typeface-nya apa? Ini Montserrat gitu. Atau tanya keluarga ini yang digunakan keluarga fontnya ini keluarga font apa gitu. Serif termasuk serif gitu. Kalau ini Montserrat sans serif dia. Oke, terus untuk situs-situs penyedia kombinasi font ya, kadang orang juga bingung gitu di sini bagaimana cara cari teman fontnya gitu. Nah, di sini beberapa situs ya, bisa dikunjungin juga. Ada Fontjoy ya, Fontfire. Kalau sekarang saya lebih sukanya ini ya, scrolling di apa media sosial di Instagram, banyak sekarang udah memberikan informasi ilmu terkait kombinasi font. Oke, kita lanjut lagi. Terakhir, gambar. Nah, di sini gambar ya teman-teman ya. Jadi ada dua, pertama komponen sama situs foto. Kalau situs foto ini kayaknya teman-teman udah tahu ya semuanya ya. Ada Pixel, ada Pixabay, Unsplash ya, Pinterest dan lain-lain lah. Nah, tapi yang ingin saya bahas ada di komponennya. Jadi foto ataupun gambar yang kita gunakan harus memiliki beberapa komponen di sini ya. Maksudnya yang kita harus perhatikan. Ada relevan, space, kontras, legibility, sama visual pool dan color match. Nah, yang pertama, ini harus relevan. Kira-kira nih gambar yang benar ini, yang relevan ini yang mana? Ini saya kasih clue aja. Ini A, yang sebelah kiri A, sebelah kanan B. Silakan dijawab. A. Oke. Yang lain nggak ada yang jawab B ya. A juga. Oke. Ya. A juga, oke. Ya, benar. Jadi, apa sih yang membuat dia relevan gitu, si A ini? Karena yang B itu bola air. Ya, kecuali memang kalimatnya ini tips bermain bola air gitu. Baru mungkin yang benar yang B. Gitu. Nah, jadi kita harus relevan juga, teman-teman. Gunakan gambar yang memang itu apa ya, relevan terkait desain kita. Misalkan desain kita tadi terkait bola gitu, sepak bola. Ya, kita harus gunakan sepak bola juga. Yang bola yang digunakan untuk pemain sepak bola. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua, space. Oke, ini kayaknya tertukar lagi nih. Apa? Nah, kira-kira di sini teman-teman yang gambar yang ada space-nya, ini yang mana nih? Ini A, ini B. Ada yang mau jawab? A atau B? Gambar yang menggunakan yang mendukung ya, mendukung adanya space. Boleh dijawab ya. Nggak ada yang jawab. Oke. Jadi teman-teman ya, pernah dengar white space? Nah, jadi prinsip di penggunaan gambar, kita juga harus memperhatikan white space ya. Jadi kadang orang fokus cari gambar yang full color gitu. Ya, full color. Sedangkan gitu ya, kita mesti memerlukan tempat gitu ya untuk naruh teks gitu. Nah, maka carilah
gambar yang memang mendukung adanya white space. Nah, contohnya kayak yang A ini, ya. Di bagian sini ada white space yang lebih gitu ya dibandingkan sebelah kanan gitu. Nah, ini maksudnya yang di bagian atasnya ya, ada polos tembok gitu. Nah, ketimbang di sini, ini full background-nya air gitu. Nah, maka coba pilih cari yang memang ada white space-nya gitu. Terus contoh lain adalah ketika kita baca koran. Nah, mungkin di sini Kak jarang baca koran ya. Kalau kita perhatikan tata letak koran itu ada ataupun majalah itu ada ruang kosong gitu. Itu apakah disengaja atau enggak disengaja gitu? Ya disengaja gitu karena editornya memperhatikan white space tersebut gunanya adalah untuk mengistirahatkan mata pembaca gitu. Jadi enggak di editor itu enggak meletakkan full gitu ya di dalam satu halaman itu teks semua enggak gitu. Kadang dia kasih memang ada white space-nya. Terus yang ketiga kontras ya. Nah, di sini ya, perhatikan kontras. Kalau kita perhatikan yang A dengan yang B, ini yang mana yang benar? Yang A atau yang B? Oke, ada yang jawab yang A. Nggak ada yang mau jawab yang B. Kadang orang terkecoh di sini ya. Nggak ada ya, satu aja ya yang jawab ya. Oke, sebenarnya ya yang benar itu adalah yang B ya. Kalau kita bermain kontras. Karena apa? Karena kalau yang A di sebelah sini ini warnanya nabrak sama warna background gambarnya gitu. Ya. Mungkin secara apa ya kasat mata kita ini biasa aja gitu. Tapi kalau di dunia desain ya ini satu yang apa ya negatif lah dianggap gitu. Ya. Jadi semestinya kalau memang kita menggunakan gambar background ini gitu ya. Kalau memang ini ya yang background kita gunakan ya kita kasih kontras gitu ya. Kasih kontras warnanya. Tapi warna teksnya tetap ya. Sebenarnya biar kelihatan atau ada cara lain ya. Cara lain itu adalah seperti ini. Legibility gitu. Jadi kita tetap menggunakan warna yang sama tapi di bagian teksnya kita modifikasi. Ya, jadi kita kasih apa namanya background ya atau kalau di ini namanya ada outline gitu ya. Nah, semacam itu. Jadi biar memperjelas lagi atau menjadi titik penekanan dari desain yang kita buat. Nah, ini saya tanya. Mungkin silakan teman-teman coba jawab. Ini yang menurut teman-teman yang benar A atau B? A yang sebelah kiri, B sebelah kanan. Visual flow. B. Oke, B. B semua ya. Oke, nggak ada yang jawab A. Ya, yang pasti yang benar yang B. Karena orangnya kalau yang A kebalik ya. Kadang orang memperhatikan gambar dulu, baru teks. Kalau orang memperhatikan gambar, ya, dia pasti melihat gambar orang ini ngadep ke bola, gitu. Kalau yang A ya, ngadepnya ke bola, gitu. Setelah ke bola, itu kosong, habis, gitu. Oke, waktunya bentar lagi ya. Oke, siap. Oke, 10 menit lagi. Nah, kalau yang D, ya, orang kalau memperhatikan gambarnya, setelah dari orang, ya orangnya ini, ke bola, ke teks, itu. Nah, maka yang benar adalah yang B, visual flow. Nah, saya tanya lagi yang terakhir, itu adalah color match. Ya, ini yang A, sebelah kiri, yang B, sebelah kanan. Yang mana yang lebih dominan? Oke, B. Ya, jadi penggunaan warna pun ya teman-teman di sini mungkin udah paham semuanya penggunaan warna. Ya, yang mestinya adalah warna yang kita gunakan jangan sampai satu berlebihan gitu ya. Kedua, harus juga menyesuaikan dengan desain yang maksudnya warna yang dominan di dalam desain kita.
Misalkan kita menggunakan gambar yang kita gunakan itu dominan warna apa gitu. Misalkan kita gunakan gambar orang ini, ya, pemain sepak bola. Dia lebih dominan warnanya warna biru gitu. Bukan warna bola, warna putihnya, bukan warna hitam bolanya, bukan, tapi warna birunya. Nah, kita ambil warna biru. Atau yang kayak gini, ini salah besar. Karena dia pakai warna hijau, sedangkan lebih dominan di sini warna biru. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya, saya persingkat lagi ya. Tipografi. Biasanya ini juga pasti yang sering dipelajari ya, apalagi dalam dunia desain poster. Jadi kadang orang lupa di sini ya. Jadi tipografi itu salah satu teknik ya, bagaimana kita mengemas ataupun ya membuat desain kita itu lebih menarik. Nah, dipahami bersama yang pertama adalah hierarki. Kalau kita lihat di sini, ya, ada heading ya, subheadingnya, ada body text-nya ya, atau body copy-nya. Nah, ini susunannya ya. Sama seperti yang di awal tadi, kita lanjut aja. Nah, di sini yang sering terjadi. Tracking sama leading ya. Jangan juga misalkan kita terlalu rapat ya, ini trackingnya, atau jangan juga terlalu longgar gitu seperti ini. Jadi antara kalimat ya ataupun antara spasi itu juga harus diperhatikan. Kadang ingin memaksakan gitu ya, dirapetin gitu supaya kalimatnya masuk semua ya. Maka kita harus perlu juga memilah-milah materi apa yang harus kita masukkan, apalagi dalam bentuk poster, ya itu harusnya singkat, padat, dan jelas. Terus, nah ini juga ya, ada yang kadang tadi, rata kiri, rata tengah, rata kanan, itu dicampur dalam satu produk gitu. Nah, ada juga yang semuanya hantam rata gitu ya. Yang benar adalah seperti ini, yang sebelah kanan, ya. Dia rata kiri gitu, ya, sampai ke bawah. Nah, jadi perlu juga diperhatikan seperti ini. Ini yang tadi juga konsep golden ratio. Kalau teman-teman ingin belajar untuk melayout, tinggal di ini aja. Kalau punya desain posternya bisa dicek, ya. Ini sesuai golden ratio enggak atau berantakan gitu. Kadang saya juga desain, kadang ada berantakan juga. Maksudnya nggak pakai golden ratio gitu. Nah, ini yang terjadi kalau kita banyak typeface. Memakai terlalu banyak typeface membuat teks terlihat membingungkan, kacau, dan berantakan. Ini banyak typeface-nya nih ya. Atau nih, ada Calibri mungkin ya. Ya banyak lah ya, Century atau macam. Nah, ini yang terjadi kalau kita banyak menggunakan jenis typeface. Saran saya kalau teman-teman untuk ngedesain itu untuk penggunaan typeface ya atau font yang sering teman-teman pahami itu paling dominan 3 gitu. Maksudnya paling banyak. Jangan lebih daripada 3. Mungkin boleh lah ya kombinasi untuk di judul itu agak beda gitu. Beda dengan di penjelasan atau subjudulnya gitu. Biar lebih menarik gitu. Nah, maka harus ditentukan gitu ya. Kalau banyak seperti ini kan bingung orang. Nah, ini rekomendasi font ya. Ini yang kemarin barusan saya coba update ya. Yang ini saya bagi aja ya. Maksudnya yang digunakan untuk judul itu font apa yang sering digunakan gitu. Untuk sub judul itu font apa? Font untuk yang di script font itu seperti apa. Nah, ini kadang ada beberapa situs ya yang menyediakan ini. Ada untuk font judul itu ada Bebas, Montserrat, Anton gitu ya. Ini Anton nih sering saya jumpain nih sekarang. Nggak tahu karena memang fontnya tegas gitu ya, tebal gitu. Tapi memang yang lebih juara kalau di apa ya, di Google Font itu Montserrat, Roboto, Plato, ya itulah beberapa yang terkenal. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini beberapa situs ya. Situs yang mencari ide kalau saya lagi coba buat desain ataupun ada beberapa tugas untuk ngedesain itu
saya coba cari dulu gitu referensi. Salah satunya ada di Pinterest ya. Kalau teman-teman belum punya, silakan aja di-download ya. Download bisa pakai loginnya pakai akun Gmail. Nah, terus ini situs desainer sejuta umat. Prefix ya. Siapa sih yang nggak pernah ngunjungin ini gitu? Ya, tapi saran saya, apalagi kalau untuk diikutkan lomba poster, ya dikurangin. Ya, maksudnya salah satu penilaian yang di dalam lomba poster itu adalah originalitas karya. Ya, kalau kita membuat desain gitu ya, maksudnya boleh pakai ATM gitu, amati tiru modifikasi. Kita ambil dari prefix, tapi nggak semuanya gitu kita masukkan, kita cuma tambah teks aja enggak. Ya karena sekarang tuh mudah, maksudnya mudah apa? Mudah untuk melacak ini originalitas karya orangnya atau bukan gitu. Sekarang ada Google Image, ada lagi apa ya situsnya saya lupa. Kemarin dikasih tahu salah satu cara membuktikan mirip atau enggaknya. Ya bahkan kalau ada salah satu di kemarin yang sempat heboh, yang mural yang mirip gambarnya Pak Jokowi, itu ada salah satu aplikasi yang menyediakan ini mirip nggak nih sama Pak Jokowi gitu. Ternyata di aplikasi itu hasilnya berapa ya? Kalau nggak salah 50 atau 60% gitu. Nah, jadi beberapa persen itu menunjukkan ini mirip, ini nggak mirip gitu dan segala macam. Jadi banyak sekarang situs-situs yang menyediakan bagaimana membuktikan karya kita itu originalitas atau enggak gitu. Nah, apalagi kalau yang orang jurinya itu sering ngunjungin situs-situs kayak gini gitu. Nah, itu bahaya bagi teman-teman yang mungkin menggunakan karya mengambil bahan-bahan di situs-situs desain seperti ini. Terus ada Dribbble. Nah, ini juga ya kalau ini lebih banyak ke ini sih UI UX gitu. Lebih banyak juga yang ngunjungin ini. Oke. Terakhir ada pesan dari Bruce Lee. Jadi satu teknik tapi dilatih 1000 kali lebih baik daripada 1000 teknik dilatih 1 kali. Ya, jadi kalau hari ini mungkin sedikit ataupun banyak, tapi kalau kita coba praktekkan 1000 kali, diulang-ulang terus-menerus, itu lebih baik gitu ya daripada kalau hari ini kita banyak belajar, ya maksudnya banyak yang dimasukkan ke kita diterima gitu ya, diimport, tapi kita lupa melatihnya, cuma melatih yang 1 kali aja hilang gitu. Ya, maka nggak akan berhasil. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Waktunya juga 1 menit lagi selesai. Sebenarnya kalau di penyampaian panitia ada ini ya, kalau bisa ada praktek sedikit ya. Nah, tapi karena mungkin waktunya udah mepet, saya cukupkan dulu ya. Nanti lebih banyak tanya jawab aja deh. Sekian mungkin saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Kak Didi yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik dan jelas. Selanjutnya kita memasuki acara selanjutnya yaitu di sesi diskusi atau tanya jawab kepada para peserta yang ingin bertanya. Mungkin bisa langsung raise hand atau menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Nah, ini ada yang nanya, Kak. Tadi kan sempat dibahas, poin poster itu ada eye-catching. Nah, itu gimana, Kak, tips and triknya biar kita bisa bikin poster yang eye-catching itu? Mungkin kepada Kak Didi. Siap. Sebentar ya, saya buka dulu yang tadi. Ya, jadi untuk desain kita biar lebih menarik ya, maksudnya eye-catching tadi ya, biar orang lebih mudah menerima langsung ketika melihat, langsung paham gitu ya terhadap desain kita. Yang langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang tadi, sebelum dari yang kedua tadi, eye-catching tadi ya adalah tujuan gitu. Jadi kalau kita yang pertama adalah tujuan dari poster kita itu apa gitu. Nah, terus yang kedua, biasa yang sering saya lakukan, ini beberapa kali ikut lomba poster ya, saya riset dulu gitu. Jadi misalkan ya, ada salah satu lomba yang adakan lomba poster, saya riset dulu
Risetnya itu dengan cara apa? Sekarang mudah gitu risetnya itu. Jadi kita kumpulkan selain lewat Google ya, ada di Instagram gitu ya. Instagram, ada juga di apa tadi? Kayak situs Pinterest gitu ya. Nah, kita kumpulkan dulu di riset. Maksudnya kumpulkan yang berhubungan memang dengan desain yang apa ya akan kita buat gitu. Misalkan poster yang terkait poster tadi, terkait poster COVID misalkan lebih mudahnya lah. Karena sekarang lebih ke situ. Nah, baru kita cari kata kuncinya itu gitu. Kita cari itu di situs-situs beberapa referensi tadi, baru kita kumpulkan. Kadang kita juga menemukan ya, kalau saya kemarin tuh beruntungnya itu ada beberapa nemukan beberapa karya yang itu lebih apa ya, maksudnya karya yang itu karya sempat menang gitu ya. Bukan berarti kita langsung amati tiru modifikasi gitu, enggak gitu. Jadi kita oh ternyata ini desain yang menang gitu ya. Desain yang menang kita perhatikan gitu ya. Ternyata memang bagus gitu desainnya. Nah, salah satu media kita untuk belajar supaya mudah orang memahami dari desain poster kita ya kita harus riset dulu memang itu. Kadang kita cuma ambil 1-2 aja udah cukup, tapi kalau saya nggak cukup gitu. Ya sama aja kayak membuat tulisan gitu ya. Saya pun cari beberapa referensi ya. Kalau teman-teman nanti juga semester akhir ya kayak buat skripsi juga gitu ya, banyak-banyak referensi gitu ya. Nah, di riset gitu ya, dari sekian banyak yang teman-teman temukan, pasti ada sesuatu yang lebih dominan itu yang paling baik gitu. Nah, maka coba diamati ya, tapi nggak mesti niru semuanya gitu. Ya. Sama selain memahami tadi tujuannya ya, kita juga jangan lupakan hal-hal yang tadi satu mudah dipahami ya, mudah dibaca, mudah dilihat ya, sama kombinasi ya atau layoutnya gitu yang bagus. Ya, walaupun kita udah dapat referensi yang bagus gitu ya, maksudnya udah bisa buat oh ternyata ini bagusnya kayak gini gitu desain kita. Tapi kita melupakan susunan cara dari alur bacanya gitu. Terus kombinasi fontnya gitu ya. Nah, itu juga akan membuat orang bingung gitu. Maksudnya ketika melihat pada tatapan pertama jadi bingung gitu, bukan langsung paham gitu. Nah, sama kayak kita misalkan sekarang tuh yang apa ya, yang contoh ya, contohnya itu ada kayak desain logo Apple. Nah, kalau kita lihat logonya langsung tahu kan, ah ini produk Apple gitu, iPhone gitu kan. Nah, sama kayak padahal itu kan nggak ada tulisan Apple-nya gitu ya. Cuma logonya Apple dan Apple-nya itu udah digigit gitu. Nah, kayak gitu juga gitu ya. Cara kita mempengaruhi atau ketika orang melihat pertama kali, ah ini langsung dapat gitu. Maksudnya orang langsung paham, ini poinnya ini gitu. Ya, setidaknya kita harus memahami apa yang disukai orang dan terus apa yang kita buat juga tujuannya untuk apa. Gitu. Insya Allah itu. Ya, baik, terima kasih kepada Kak Didi. Mungkin buat teman-teman yang lain yang mau nanya bisa langsung lewat kolom chat atau raise hand. Mungkin sambil nunggu-nunggu teman yang mau nanya, kita ngobrol-ngobrol dulu nih, Kak Didi. Boleh. Ya, karena sepertinya mereka lagi pada mencari pertanyaan. Tapi serius, Kak, materi kali ini tuh benar-benar bagus, nambah pengetahuan juga, terutama di bagian font dan typeface tadi tuh. Karena kita ternyata selama ini tuh salah gitu penyebutannya untuk font dan typeface. Iya, benar. Ya, ini ada satu pertanyaan Kak dari Bang Reynaldi. Mungkin bisa langsung on mic dan menyebutkan pertanyaannya. Oke, silakan. Masuk ya Kak. Jadi kalau misalkan poster itu kan biasanya representasi itu untuk mempresentasikan biasanya juri itu macam-macam Kak. Ada yang bisa melihat postermu ini
masa depannya seperti apa gitu. Jadi itu kita menghubungkan poster tersebut untuk masa depan, misalkan Indonesia yang seperti apa. Biasanya kalau misalkan untuk tips-tips yang seperti itu kita masukkan untuk orientasi ke masa depan itu gimana, Kak? Terima kasih, Kak. Ya, benar ya. Jadi kalau ini poster nasional ya. Kalau poster dia, kalau untuk beberapa lomba poster itu jarang juga ada presentasinya kecuali karya tulis. Ya, tapi kalau untuk poster misalkan contoh ya poster PKM gitu ya, poster ya kegiatan-kegiatan ilmiah lah. Itu biasanya ada presentasinya. Nah, saya pun sempat nemuin di waktu tahun berapa ya? Itu yang ada kan BEM FKIP ya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi peserta itu tahapan-tahapannya salah satunya adalah adanya presentasi setelah masuk 10 besar. Jadi ada ini, maksudnya nggak semuanya presentasi gitu. Jadi ada beberapa ini peserta aja gitu, diambil 10 besar presentasi gitu. Nah, ini sekedar ada bocoran aja. Tapi memang saya ingin menyampaikan bahwasannya kalau untuk juri lomba itu pun dia ada namanya prompt penilaian gitu. Ya, walaupun ya tadi yang disampaikan Renaldi, masing-masing juri itu juga ada punya maksudnya apa ya? Cara menilai sendiri, tapi memang garis besarnya itu adanya di prompt penilaiannya gitu. Ya, dan juga yang sering di apa ya di jadi catatan itu adalah yang pertama itu kesesuaian tema. Kadang kita lupa gitu ya, maksudnya yang kita buat ini sesuai nggak dengan tema lombanya gitu. Terus yang kedua itu ada originalitas tadi gitu, dan sama apa ya dari lomba tersebut poster tersebut poin apa ya, saya lupa namanya itu, poin yang ketiga itu penyampaian ya ataupun isi dari posternya. Nah, yang kemarin sempat saya alami ya ketika jadi juri ya waktu itu di lomba di presentasi poster itu adalah pertama penjelasan peserta itu dibatasi ya waktunya, dan yang paling dititik tekankan itu adalah ketika penjelasan kenapa dia memilih, kalau kemarin itu dia ada temanya, maksudnya ada subtemanya ya. Nggak tahu nih nanti kalau lomba-lomba yang teman-teman ikutin ya, ada subtemanya. Jadi ada tema besar, ada subtemanya. Pertama, dia harus menjelaskan kenapa dia memilih subtema itu gitu untuk dijadikan posternya gitu. Terus yang kedua, ya dia juga yang menjadi titik tekan itu peserta itu adalah menjelaskan dari apa ya kelebihan yang poster ia miliki gitu. Maksudnya dari yang dia buat dari awal dari nol gitu, maksudnya ya dari nol sampai selesai itu yang nilai plusnya gitu ya, kelebihannya itu apa gitu. Ya kadang orang pun ya maksudnya ya yang walaupun bukan juri gitu melihatnya ini biasa aja gitu, maksudnya di Google pun ada gitu, maksudnya elemen-elemen seperti ini gitu, nggak mesti buat dari awal gitu, maksudnya kayak ikon-ikon dan segala macam ya itu ya yang jadi nilai kelebihannya apa gitu di posternya. Jadi macam-macam sih, kadang ada yang menjelaskan dia membuat ini pakai aplikasi ini dan segala macam. Terus poin yang menjadi kelebihan dari poster yang peserta lainnya adalah misalkan di bagian manfaatnya gitu ya. Ini bagi yang kemarin tuh poster yang ilmiah ya. Terus yang seperti ditanyakan Renaldi tadi ya salah satunya adalah untuk masa depannya misalkan. Nah itu kan sesuai dengan tema juga. Maksudnya ini poster yang menggambarkan apa gitu. Kemarin itu saya lupa temanya apa, tapi terkait pendidikan gitu. Ya, salah satunya ya menyampaikan tadi kelebihan dari poster-poster yang lainnya. Kalau pesertanya nggak memahami gitu ya isi dari poster yang dia buat, maka ya pasti nilainya akan kalah gitu ya daripada teman-teman peserta yang lainnya yang memahami isi posternya. Nah, jadi itu penting teman-teman gitu. Sebelum kita buat poster, kenapa kita harus taruh elemen ini misalkan?
ya icon ini untuk apa gitu fungsinya gitu. Gitu. Jadi nggak semua elemen yang kita masukkan itu apa ya, kita masukkan aja secara ini ya, secara tanpa arti atau tanpa tujuan gitu. Kadang beberapa juri yang kritis itu nanyakan, ini maksudnya apa, gambar yang ini apa gitu, artinya apa gitu. Nah itu, jadi teman-teman kalau ada ikut lomba poster nasional yang maksudnya ilmiah yang ada presentasinya, harus pahami dulu poster yang teman-teman buat gitu. Jadi jangan sampai ketika presentasi bingung gitu. Ya maksudnya udah kita persiapkan tapi kita apa ya, maksudnya kurang belajar atau kurang persiapan sehingga yang hal-hal yang kecil kita lupakan. Kita cuma fokus kepada materinya, maksudnya materi di secara umumnya. Sehingga ketika juri nanya hal yang kecil gitu ya, padahal itu ini apa penting gitu, tapi kita nggak bisa jawab. Nah, itu sih ya yang bisa saya sampaikan ya, saya jawab terhadap pertanyaan Renaldi. Intinya itu garis besarnya ada di penilaian, aman kok insya Allah. Kalau ada juri pun yang ini punya penilaian masing-masing ya, tapi secara garis besar ada di penilaian itu. Terima kasih kepada Kak Didi. Mungkin buat teman-teman yang lain yang bertanya bisa langsung lewat kolom chat atau raise hand. Ya, ini ada pertanyaan dari Lutfi Ayu Sapra, mungkin bisa langsung ditanyakan. Boleh. Oke, suara saya terdengar. Terdengar. Terima kasih untuk pertanyaannya, Kak. Kan tadi di CV Kakak juga pernah dan banyak menggunakan aplikasi atau tools buat desain tuh, Kak. Untuk mungkin kalau dari buat yang baru pertama belajar gitu, yang belajar desain lebih cocoknya mulai coba pakai apa dulu gitu, Kak, biar nggak terlalu pusing gitu, siapa tuh ada interface-nya yang agak ribet pengaturannya gitu. Oh, iya benar. Oke, langsung saya jawab ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau ditanya ya aplikasi apa yang untuk pemula gitu ya, pertama kali untuk desain, tadi sebenarnya udah ada yang jawab gitu di pertanyaan biasanya ngedesain pakai aplikasi apa. Nah itu sebenarnya jawabannya kan tadi yang jawab lebih dominan Canva. Nah kalau saya sih ya maksudnya bukan meremehkan Canva ya. Teman saya banyak ya, bahkan ada yang jadi duta Canva. Kalau teman-teman buka Instagram ada namanya Neri Spanji. Nah itu duta Canva, salah satu duta Canva yang ada di Indonesia dari UM Malang ya. Terus jadi tadi ya kembali lagi pertanyaan, aplikasi apa yang untuk pemula ya saya jawab sesuaikan dengan satu software lagi perangkat yang kita punya. Misalkan perangkat kita tuh kita nggak punya laptop gitu ya, kita cuma punya smartphone. Sekarang smartphone bisa banyak beberapa aplikasi yang memang untuk desain lewat smartphone. Ada Pixel Lab, desain Canva ya, Pixel Lab, terus ada apa namanya ya, saya lupa, PixArt ya, PixArt gitu. Nah, terus ada juga yang basisnya dia online. Ini pernah nggak ngunjungin ini? Saya coba share screen ya. Bentar. Ini mohon izin ya, panitia. Nah, ini tadi situs Adobe Color ya. Saya coba kunjungin yang satunya. Namanya itu Photopea. Ini untuk yang memang maksudnya perangkat yang nggak punya perangkat pendukung ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, kalau Photopea ini dia online gitu. Pakai HP pun bisa. Dan aplikasinya atau softwarenya itu mirip-mirip Photoshop.
Ya, kalau teman-teman lihat di sini ada layer ya, di sebelah sini ada layer channel gitu ya. Nah, ini hampir sama, mirip-mirip Photoshop. Nah, satu yang pertama itu perangkat gitu. Jadi kalau kita nggak punya kayak tadi laptop gitu ya, apalagi kan kalau kayak Corel, apalagi Adobe ya, Adobe, keluarga Adobe lah ya, Illustrator, Photoshop, itu kan berat ya. Nah, maka saran saya ya sesuaikan dengan kemampuan kita. Maksudnya kita cuma punyanya smartphone, ya kita aksesnya di smartphone aja. Gitu. Maksudnya aplikasi-aplikasi yang memang mudah kita gunakan. Terus yang kedua, kalau kita misalkan udah punya perangkat yang bagus, ya ke perangkat yang mendukung, boleh kita coba-coba untuk beralih ke software yang memang digunakan untuk apa ya namanya ya, di pasaran sekarang. Yang di pasaran sekarang tuh memang lebih dominan kalau di ini ya, di Samarinda. Ya, kalau secara seluruh Indonesia saya nggak tahu ya risetnya. Lebih dominan memang pakai aplikasi Corel karena terbukti kalau teman-teman berjalan ataupun ngunjungin percetakan ya atau ngunjungin apa namanya tuh kalau tempat-tempat cetak itu warnet ya. Warnet itu pasti udah terinstall tuh Corel di situ. Nggak tahu tuh Corelnya. Ya pasti kebanyakan versi crack lah ya. Ya, terus ya saran saya itu sih. Maksudnya kalau memang mau belajar ke ini, saya pun sempat kemarin belajar beralih ya, maksudnya dari Corel itu pakai namanya ini. Apa namanya? Kalau lupa saya namanya. Inkscape. Nah, Inkscape itu hampir sama, mirip-mirip Corel gitu. Terus ya kalau ingin menjadi seorang desainer memang harus menguasai itu sih, yang software-software yang udah digunakan oleh desainer profesional gitu, AI, Photoshop, Corel gitu. Tapi kalau mau yang cari yang gratis, ya maksudnya yang open source ya, itu ada Canva ya, terus ada ini tadi Photopea, terus ada yang pengganti Corel itu ada Inkscape, ada juga ini Figma. Pernah nggak ngunjungi Figma? Ini kalau anak-anak ini UI UX tuh sering ngunjungin ini Figma. Nah, itu aplikasi yang gratis lah ya. Oke, jadi itu aja. Jadi maksud saya ya, walaupun teman-teman misalkan baru gitu ya, maksudnya pemula, nggak mesti harus gunakan aplikasi yang udah digunakan oleh orang-orang pro gitu ya, desainer-desainer pro. Cukup mungkin yang mendukung perangkat teman-teman gitu dulu. Nanti kalau pelan-pelan, kalau udah maksudnya udah punya perangkat pendukungnya, ya bisa beralih belajar gitu. Sekarang banyak kelas-kelas online ya. Tapi kalau saran saya juga bisa belajar langsung ya dengan orang-orang yang udah mengerti desain ya, karena lebih baiknya itu kalau belajar sama ada seorang gurunya gitu. Nggak salah sih belajar di YouTube gitu, tutorial nggak masalah. Tapi kalau lebih bagusnya ya ada gurunya gitu. Ya teman aja, maksudnya yang di bawah kita nggak apa-apa juga gitu. Jadi belajar terus sama siapa saja. Itu sih. Saya gunakan itu aplikasi yang banyak yang kalau di CP tadi itu coba-coba aja awalnya gitu. Tapi kebelakangan ini udah beberapa aplikasi nggak saya gunakan lagi gitu. Kayak Adobe Illustrator nggak lagi, InDesign nggak lagi gitu. Ya pelan-pelan coba cari aplikasi yang memang permanen gitu ya. Maksudnya nggak yang crack. Mohon maaf ya. Itu sih. Baik, terima kasih kepada Kak Dedi atas jawabannya. Mau mengingatkan kepada teman-teman yang belum absen, mungkin bisa segera absen. Selanjutnya, mungkin jika teman-teman masih ada pertanyaan, bisa langsung raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat.
Ini ada pertanyaan lagi dari Nurul Hikmah. Apa tips dan trik bagi pemula yang ingin belajar desain dan baru saja memulai menurut Kak Dedi? Iya, Itu Kak. pertanyaannya nih hampir sama dengan yang tadi ya. Ya, jadi kalau untuk pemula, saran saya jangan langsung belajar ini apa buat desain yang apa ya maksudnya desain yang kayak contohnya ya desain dan spanduk sih. Lebih tepatnya kayak 3D design gitu ya, animasi gitu, ilustrasi. Pertama saya ya maksudnya saya pertama kali ngedesain itu disuruh buat desain struktur. Nah, kan desain struktur itu kan cuma cari background, baru letakkan logo, letakkan foto, kasih garis-garis gitu, kasih nama. Kayak gitu. Jadi pertama pelan-pelan dulu. Saya tuh pertama nggak tahu ya, maksudnya saya pun mikirnya kenapa ya harus dikasih tugas kayak gini gitu. Kenapa nggak langsung ke buat feed Instagram kayak gitu, ya postingan-postingan di Instagram, publikasi event gitu. Ternyata kakak tingkat saya tuh ya kasih tahu gitu, bertahap gitu. Jadi pertama kali saya dapat tugas ngedesain itu di organisasi yang saya pernah di kampus kemarin, buat itu struktur. Nah, baru setelah struktur itu saya naik lagi tuh, maksudnya dapat amanah jadi divisi Pubdoc, publikasi dokumentasi. Disuruhnya buat ini, watermark, ya, watermark ini, kegiatan, gitu. Nah, pelan-pelan, gitu. Maksudnya nggak harus kita langsung buat animasi, buat ilustrasi, enggak, gitu. Tapi pelan-pelan. Dan saran saya sih sambil buat desain sambil juga lihat desain orang lain gitu. Karena kita ya saya pun ya sampai sekarang yang udah beberapa tahun untuk desain ini pasti cari dulu referensi desain gitu. Jadi kalau misalkan membuat sesuatu pasti saya cari dulu misalkan terkait walaupun kecil ya maksudnya ucapan hari besar. Nah, ini nih. Kemarin tuh ada hari besar Sumpah Pemuda. Nah, kalau saya saranin teman-teman yang pemula buat kayak gitu dulu, ya. Jadi buat ucapan-ucapan hari-hari besar gitu. Nah, itu kan kayaknya rutin deh ya, kalau hari-hari besar tuh kan. Jadi itu jadikan konten untuk latihan kita gitu. Jadi saya pun riset dulu cari kalau bisa saya Instagram ya, cari di tagernya itu hashtagnya misalkan Sumpah Pemuda. Ada tuh semuanya karya orang gitu ya. Dan saya lihat like-nya nih yang banyak yang mana. Gitu. Ya, jadi kayak gitu kan pasti kalau like-nya banyak ya pastilah orang yang nge-like kan nggak sembarang like gitu kan maksudnya. Dan orang juga komentar nggak sembarang komentar gitu. Nah, jadi karyanya nih bagus nih gitu. Bisa nih di ATM gitu amati tiru modifikasi. Ya belajar gitu dari desainnya yang bagus itu. Itu sih biasanya kalau saya. Jadi jangan melupakan juga maksudnya belajar dengan orang lain tuh ya maksudnya kita bisa otodidak sih, tapi ya mesti juga belajar dari orang lain. Itu. Ya, terima kasih kepada Kak Didi atas jawabannya. Mungkin karena waktu mepet, kita akan memberikan satu pertanyaan terakhir buat para peserta yang mau bertanya. Mungkin bisa Oke. langsung melalui kolom chat atau raise hand. Ini angkatan 2020 semua ya? Campur Kak, ada yang 2019, 2018, 2020. 2017 udah lulus ya? Saya 2015. Berarti kalau yang angkatan 18 kemarin sempat juga sih jumpain. Mungkin buat teman-teman yang mau nanya bisa langsung lewat kolom chat atau raise hand.
Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin langsung akan saya tutup saja. Terima kasih kepada Kak Dedi Nur yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik dan jelas. Mungkin buat teman-teman misalnya ada pertanyaan lain, nanti bisa langsung chat pribadi bisa kan ya, Kak? Boleh. Oh Nanti iya, bisa. atau di DM aja di Instagram boleh juga. Oh iya, tadi kan sudah dikasih lihat Instagramnya, jadi bisa saling mutualan di Instagram juga. Mungkin saya sebagai moderator akan memberikan sebuah kata patah dulu. Desain adalah tentang membuat sesuatu menjadi lebih mudah dimengerti, dipahami, dan mempengaruhi. Desain keren itu bukan karena aplikasi, namun terletak pada kreativitasnya. Mungkin sekian dari saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada MC, kepada Mbak Rifka. Baik, terima kasih kepada pemateri kita hari ini, Kak Dedi Nur, yang luar biasa yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara Hilal Fadila yang telah memimpin sesi penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Kini kita telah sampai di penghujung acara. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin webinar desain Passion Prisma 2021 yang telah hadir pada webinar kali ini. Dan juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk pemateri yang telah menyampaikan materi kepada kita semua. Semoga semua yang telah disampaikan oleh beliau dan kita dapatkan pada hari ini dapat kita manfaatkan dan kita gunakan sebaik-baiknya. Mungkin sekian dari saya. Saya Rifka Rahni selaku MC pada webinar kali ini izin undur diri. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.